وعن مشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكر الإنسان من سقر خير البريات من أمم ومن أجم يا رب بالمصطفى سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Janmi Adia Guru Syaban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita akan membahas apa yang terkandung dalam kitab Mukhtarul Hadis, yaitu halaman 100 semua. Pelajaran ke berapa? Hadis 46. Pelajaran ke 46. 40. Kasih tahu. Kasih tanda itu. Saya cari kasih tanda, kemana tanda? Ini Ini itu. enggak ini. Lihat ke belakang. Iya. Ini kata 46. Iya. Iya. Dikasih tanda, hilang. Tuhibbu selesai. Adar salis berapa? 36. 46 Dap. Hadis 46. Sabi ada salah. 46. Hadis ada tuh kayak 46. Ya nggak apa-apa. Kata, udah dikasih tanda asai wasalani. Zakah darsusani 46. Iya. Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman rawahu syaikhan. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala aidan kullu amal ibni adam yudha'afu al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisoim parahatani parahatun inda fitratihi wa parahatun inda liqa'a rabbihi wala khalafu pamisoim atyabu indallah min rihil misk wasyamu junnatun wa idza kana yaumu ahadikum fala yarpus wala yaskhub fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul
inni ru'un shaimun rawahu syaikhon. Ini pelajaran kita yang ke-46, melanjutkan minggu-minggu yang lalu tentang masalah puasa. Berdasarkan hadis yang berikutnya ini telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu yaitu setelah melihat ru'yatihi, hilal. Wa abtiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu setelah menyaksikan atau adanya hilal. Fa in gumma, maka jika tertutup oleh sebab awan, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakan perhitungan bulan Sa'ban 30 hari. Nih Rasulullah, di mana bulan Ramadan hanya tinggal 1 bulan kurang lebih, bulan April tanggal 24, kini sudah masuk tanggal 30 bulan Maret, ya berarti tinggal sebulan lagi kita puasa. Nah sekarang apa yang diperintahkan Rasulullah kalau kita hendak melakukan puasa, di antaranya syaratnya harus melihat hilal atau bulan sabit, atau bulan pertama istilahnya keluar atau nongol bahasa kita, itu baru boleh puasa. Gimana kalau suasana mendung, di mana langit tertutup oleh awan, sehingga di kalangan para melihat bulan tersebut tidak mampu melakukannya karena suasana gelap. Sabda Rasulullah adalah sempurnakan perhitungan bulan Sa'ban sampai 30 hari. Ini sekarang masuk bulan Sa'ban. Pas di penghujung di bulan Sa'ban, suasana gelap atau mau turun hujan atau tertutup oleh awan. Nah ini perhitungan dari tanggal 3 sekarang Sa'ban sampai tanggal 30 Sa'ban, berarti besoknya baru masuk tanggal 1 Ramadan. Itu kalau suasana awan tertutup. Kalau suasana terang benderang, mungkin di kalangan para pelihat ahli ru'yat tersebut mudah untuk melihat bulan bagi yang terbiasa. Sebab kalau yang nggak biasa, karena itu ada perhitungan secara pelik, secara matematik yang benar-benar rumit bagi mereka yang tidak menguasai tentang ilmu falakiyah, ilmu astronomi, ya. Nah ini kembali buat kita semua. Makanya titik-titik di mana 11 organisasi Islam yang ada di Indonesia dikerahkan oleh Menteri Agama untuk melihat yakni bulan ada atau tidak. Nah setelah mereka diutus oleh Menteri Agama 9 ormas ini, lalu diundang ke Departemen Agama untuk bersaksi adakah di antara 11 ormas tersebut melihat bulan. Kalaupun ada, berapa orang, berapa istilahnya, di mana lokasinya, berapa lama dan lain sebagainya. Itu setelah mereka siap disumpah bersaksi demi Allah dan Rasulullah, saya melihat bulan posisi ke arah lintang utara sekian derajat, lamanya sekian detik. Setelah disumpah, kemudian Menteri Agama dan departemen yang terkait dengan masalah ini itu mereka menjadi saksi. Setelah diputuskan bahwa besok puasa, mau nggak mau rakyat harus apa? Puasa, ya. Kalau di zaman Rasulullah nggak perlu pakai sidang ruqyah segala. Kalau Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang lihat bulan? Saya Rasulullah, berani sumpah, siap disumpah. Baiklah kalau gitu besok kita puasa. Lebih praktis. Kalau sekarang sidang, ya, sidang isbat dulu, penetapan tentang masalah melihat bulan. Itu pun terkadang yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang seluruh Indonesia dihimpun tentang informasinya,
bahwa saya lihat bulan, berani disumpah, berani, itu pun masih juga disaring, keputusannya adalah hasil musyawarah. Nih, makanya kembali kepada kita, nggak gampang memang menentukan puasa. Kemarin kita ceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani ketika masih bayi sudah mulai berpuasa karena masyarakat bingung, suasana awan, istilahnya tertutup langit oleh awan sehingga bingung mereka menentukan Ramadan. Setelah bertanya kepada ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa beliau semenjak kemarin dari pagi sampai maghrib nggak pernah mau nyusu, setelah maghrib baru apa? Nyusu. Ini bayi luar biasa ya, semenjak bayi udah apa? Puasa. Gimana gedenya? Kalau kita jangankan waktu bayi, udah gede aja masih nggak mau puasa. Ini kembali ya, itulah Syekh Abdul Qadir Jilani merupakan wali kutub. Ini kembali. Jadi kalau seandainya Lebaran juga sama, sidang isbat juga kan, makanya terkadang kita mau sholat taraweh bingung ya, ini udah malam takbiran apa belum, hanya mau nggak mau terkadang tertunda. Apalagi pernah tahun berapa ingin Lebaran se-Asia, mau nggak mau kan harus nunggu kabar dari Malaysia dari negara lain pas atau tidak. Sedangkan matlaknya berbeda, tempat terbitnya matahari dari ufuk mana, kemudian berapa lama dan sebagainya, ini tidak mungkin akan menyatu. Padahal di Monas udah disiapkan buduk ya, karena nggak jadi, akhirnya mereka harus nunggu keputusan dari negara-negara yang lain. Sampai-sampai sewaktu kuliah subuh ada orang lagi ngecat, udah subuh sambil merokok. Dia nanya, Ustadz, kenapa kok Lebaran nggak jadi? Dalam hati, lo puasa kagak, libutin apa? Lebaran. Orang yang puasa aja nggak ribut Lebaran, dia nggak puasa malah ributin apa? Ini kan masyarakat masih banyak orangnya seperti ini. Sehari-hari nggak sholat, istilahnya begitu Ramadan sholat ya alhamdulillah. Nanti puasanya bubar, tarawehnya bubar, sholat ikut apa? Bubar juga. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang, ya mudah-mudahan sih isinya virus coronanya bulan puasa atau sebelum puasa udah apa? Udah hilang. Nanti kalau masih ada, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini kembali, itu caranya seperti itu. Jadi pas awal Ramadan maupun akhir Ramadan tetap kita harus melihat dan menyaksikan tentang bulan sabit yang disebut hilal. Yas'alunaka anil ahillah qul huwa mawaqitu linnasi bil hajj. Apa sih itu hilal? Rasulullah ditanya oleh mereka, apa itu hilal ya Rasulullah? Apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah untuk menjawab pertanyaan mereka secara global? Allah nggak memberikan jawaban detail, tapi cuman mengatakan hilal adalah sebagai penentu waktu babil khusus buat orang yang pergi haji. Kapan Arafah? Kapan mereka harus wukuf, kapan mereka melontar, kapan mereka mabit dan sebagainya. Itu khususnya hilal, kata firman Allah tadi, adalah untuk menentukan pelaksanaan apa? Haji ya. Nah, ini kembali kepada kita semua. Itulah hadis pertama. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni dosanya di masa yang lalu. Nih, nanti tanggal 24 umpamanya kita puasa sampai di penghujung Ramadan, puasanya karena iman,
puasanya karena ikhlas karena Allah, itu dosa-dosa di masa yang lalu diampuni oleh Allah sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang yang berpuasa. Ya. Nah, ini sebentar lagi. Jadi makanya kalau seandainya kita puasa dari pertama sampai terakhir, nah itu dosa mata qaddama min zambi, dosa-dosa di masa yang lalu itu diampuni oleh Allah. Makanya kita diberi bulan Sa'ban suka berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'bana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berikan keberkahan saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu selama bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dengan baca doa itu tujuannya supaya kita disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Di sana nilai-nilai kebaikan, pahala dan pengampunan dosa, dan satu hari lebih baik daripada 1000 bulan itu adanya di bulan Ramadan. Nah, makanya kita minta dengan doa tadi, ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena diantaranya ini dosa kita diampuni. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang salat, yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan keikhlasan, diampuni oleh Allah dosanya di masa yang lalu. Siangnya kita puasa, kemudian malamnya kita salat tarawih, belum lagi tadarus, belum lagi bersedekah untuk memberikan orang yang buka bersama, belum lagi mungkin kita wirid, kita zikir, kita qiyamul lail, ditambah setelah salat tarawih, salat tahajudnya dan sebagainya. Sungguh kembali tadi sabda Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosanya di masa yang lalu. Makanya manfaatkan bulan puasa. Jangan banyak makan. Sebab kalau banyak makan perutnya kenyang, matanya ngantuk, badannya lesu, untuk sholat malas, pengennya tidur, selesai. Ya, makanya kalau buka tuh jangan kita ngancem, wah pokoknya nanti pembukaan beli makanan yang banyak. Ya, istrinya nurut sama suami, beli semua dimakan. Setelah makan kekenyangan, berbaring dulu sebentar, tahu-tahu bangun jam 8. Atau kekenyangan, mules dulu perut, ke WC dulu setengah jam di WC. Orang lain udah siap mau tarawih, dia masih karena perutnya apa? Makanya kendalikan nafsu, jangan banyak makan untuk memperkuat ibadah. Ya, makanya kalau bukanya Rasulullah paling antara air putih dengan aswadain dengan korma. Itu pun korma paling 1 sampai 3 buah korma yang dimakan Rasulullah, itu terkadang nggak makan lagi. Kalau kita semua disiapkan, makan bakmi, makan bakso, makan nasi, makan risol, makan kolak, makan apa lagi? Laba-laba. Ya Allah Rabbi, jangan. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kullu amal ibni adam yudha'afu al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'in mi'ati dhifin. Setiap perbuatan manusia, yakni ibni Adam, cucunya Nabi Adam, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berapa sih total yang kalau umat Rasulullah orang Islam melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, itu 1 pekerjaan dibalas 10 kebaikan. Nih contoh, kita di samping tadi puasa,
di samping ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, juga memberikan orang yang berpuasa, apalagi dikoordinir oleh panitia, oleh anak-anak remaja. Hari ini berapa orang? 5 rumah. 5 rumah terkadang ada yang memberikan lontong plus risol, berikut sambal, gitu kan? Yang satu kacang ijo sama rotinya, yang sebelah lagi apa lagi? Es sirup umpamanya. Nah ini kalau seandainya berdasarkan hadis Rasulullah dilipat gandakan oleh Allah, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai ila sab'imi'ati dhifin, 700 lipatan ganda. Kita cuman ngasih umpamanya semangkok, katakanlah kolak. Nah isi kolak apa aja? Ubi, singkong, apa lagi? Pisang, apa lagi? Nah kalau satu aja dibalas 10, nah kalau satu mangkok berapa macam tadi? Ini termasuk itu, belum lagi kalau dibalasnya satu mangkok 700 mangkok, apalagi kalau ngasihnya 10 sampai 20 mangkok, tinggal kali 700 berapa? Percaya nggak? Percaya nggak? Sebab untuk meyakinkan orang dengan nilai lipatan ganda pahala terkadang masih susah, apalagi zaman sekarang dengan adanya virus, di mana ekonomi bukan semakin meningkat, malah semakin banyak orang-orang mengeluh. Ya, nah apalagi nanti masuk bulan puasa, kalau kita memiliki harta ataupun umpamanya kelebihan, dari hari ke hari kita memberikan sedekah untuk orang berbuka puasa, tadi satu dibalas 10 sampai 700 lipatan ganda. Ini sudah merupakan janji Rasulullah, bahkan Allah pun mengatakan dalam firman-Nya, man jaa bil hasanati fa asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Belum lagi ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dilipat gandakan sampai 700 lipatan ganda, bahkan lebih daripada itu janji Allah. Nah kembali tadi, bagaimana istilahnya hal ini supaya benar-benar jiwa kita sosial, kesadaran kita lebih tinggi untuk beramal soleh, wabil khusus di bulan puasa. Inilah motivasinya. Inilah dorongan dari sabda Rasulullah maupun firman Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, apapun bentuknya. Nolong orang umpamanya, kalau tadi memberikan buka, istilahnya berapa piring, berapa mangkok, berapa jumlah lontong, berapa jumlah risol, berikut sambalnya, itu semua dia apa? Dinilai, ya, oleh Allah dilipat gandakan. Nah kemudian qala Allah taala ila saum fa innahu li wa ana ajazi bihi. Lalu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ini hadis qudsi ya, Allah telah berfirman kecuali puasa. Ini wa ana ajazi bihi, puasa kata Allah itu punya saya yang akan langsung membalas. Nah tadi kalau beramal soleh, sabda Rasulullah dilipat gandakan 10 sampai 700, tapi kalau puasa ini yang nangani langsung Allah. Nah kalau Allah yang nangani kira-kira gimana? Ini kan luar biasa. Kecuali puasa, firman Allah. Kalau puasa enggak melalui malaikat lagi yang membalas, langsung Allah sendiri yang membalas orang yang berpuasa. Makanya betapa mulianya bulan Ramadan. Kenapa? Bukan saja nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah, termasuk orang yang berpuasa yang membalas langsung Allah yang membalasnya.
Nih, makanya siapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan supaya kita sehat walafiat fisik maupun mental atau alam pikiran. Sebab kalau orang gila kan gak wajib puasa. Orang gila wajib nggak puasa? Syarat sah puasa diantaranya apa? Sehat jasmani dan rohani termasuk akalnya. Nah kalau orang gila ya, orang gila, jangankan orang gila, orang sakit aja boleh nggak puasa, orang yang musafir aja boleh nggak puasa, karena merupakan rukhsah buat mereka, dispensasi atau keringanan buat mereka yang tidak mampu berpuasa. Silakan, asal syarat tadi musafir dalam kondisi sakit ya. Nah, ini sakit pun menurut keterangan medis, artinya kedokteran, bener nggak nih orang sakit. Karena orang sekarang kan banyak, mungkin kita husnuzon aja lah, baik sangka, terkadang baru punya flu saja udah nggak mau puasa, padahal sakit emahnya udah lama. Begitu masuk bulan puasa, alasan takut umat itu kan namanya alasan ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi bahwasanya firman Allah, kecuali puasa, puasa punya aku dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, maka tinggalkan oleh kamu hawa nafsu wa ta'amahu, dan makanan. Ini terutama memang bulan puasa itu sama makanan kira-kira gimana? Masih pagi aja dia mesen, nanti sore nggak perlu masak mah. Kenapa? Kita online mesen apa? Pizza. Mesen apa lagi? Ya Allah, apalagi anak sekarang dikasih korma nggak doyan, apalagi singkong ya. Kolak aja terkadang anak sekarang maunya apa? Pizza, hamburger, apa lagi? Nggak dikasih malah besok ngancam gak mau puasa. Ya Allah Rabbi, padahal sunnah Nabi suruh makan apa? Korma gitu kan. Ya Allah, ini kembali buat kita semua. Jadi nah ini bahwasanya wa ta'amahu, kita harus yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, meninggalkan hawa nafsu terutama makan, karena saya, kata baginda Rasulullah SAW, itu Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya bahwa Rasulullah kalau buka cukup dengan aswadain, dua berwarna hitam, padahal yang satu air putih, disebut hitam karena lebih mendominasi daripada putih ya. Padahal air putih dengan apa? Korma. Kalau kita teh manis, air susu warna-warni, es buah dan lain sebagainya. Ini Rasulullah min ajli, ini karena saya. Rasulullah sampai memberikan contoh, beliau meninggalkan nafsu makan. Jangan dendam. Puasa dendam. Kenapa? Pokoknya nanti maghrib semua makan yang banyak, karena siang hari lapar, tenggorokan kering. Benar-benar begitu terdengar suara beduk bertalu-talu, berkemunangan azan, langsung sikat sana sikat sini. Apalagi buka bersama, lihat makanan berbagai macam, apalagi boknya, terkadang di Saban berapa dapat boknya gitu kan. Subhanallah, berkahnya luar biasa. Li soimi parhatani, kemudian di hadis lain baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua keberuntungan. Kapan yang akan dicapai oleh yang berpuasa parhatan tadi, kebahagiaan tadi? Pertama, parhatun inda iftarihi, ketika buka. Nih, kita puasa, begitu menjelang maghrib sudah luar biasa girangnya, apalagi terdengar suara azan. Alhamdulillah, ayo buka, ayo sama-sama buka. Girang hati kita. Kenapa? Perut nggak lapar lagi. Girang nggak girang? Itu memang janji Rasulullah, bagi yang puasa kebahagiaannya itu adalah di saat berbuka saja dia
apalagi terakhir bulan Ramadan lebih girang lagi sebab besok kagak puasa. Gitu kan? Nah, ini awal Ramadan aja ketika indah iftarihi tadi, ketika buka girangnya kayak apa, apalagi di akhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa. Mulai besok kita nggak puasa lagi. Apalagi diiringi dengan makanan lebaran, dengan pakaian baru, lebih girang lagi. Bukannya aja kita girang, ya. Nah, kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan, keberuntungan bagi yang berpuasa adalah ketika nanti bertemu dengan Tuhannya, ketemu dengan Allah. Ini makanya orang yang rajin puasa ila roqi inda liqa'i rabbihi itu akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah. Nah, kalau bertemu dengan Allah di mana? Kan di surga. Ya, ini farhatun inda liqa'i rabbihi. Makanya termasuk al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga merindukan 4 macam manusia, diantaranya wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu surga rindu. Nah, kita jangankan surga, kita aja sebagai manusia, kalau istri di kampung, anak cucu di kampung, kita di Jakarta, rindu nggak? Rindunya kayak apa? Pengen buru-buru pulang ketemu dengan keluarga. Itu di dunia, gimana di akhirat. Nah, makanya Rasulullah memberikan dorongan buat umatnya, kebahagiaan orang yang berpuasa bukan di saat buka saja, tapi nanti ketika bertemu dengan Allah. Karena surga kan merupakan manusia pilihan yang selalu mereka pandai mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan berbagai macam kesenangan, kelezatan hidup di alam dunia. Makanya ini hasil seleksinya tersebut, manusia pilihan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, wabil khusus mereka karena waktu di dunia mereka berpuasa. Apa sampai di situ hikmahnya bulan puasa? Tidak. Wala khaluqu pamisaimi atyabu indallah mirrihil misik, bahwasanya sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa saja indallahi, di sisi Allah itu adalah lebih wangi daripada misik. Makanya kita makruh, nggak boleh sikat gigi kalau memang sudah tergelincir matahari. Kalau pagi-pagi boleh nggak sikat gigi atau bersiwak? Ini padahal wala khaluqu tadi, sungguh benar-benar bau mulutnya orang berpuasa itu dijamin atyabu, isinya lebih wangi, indallah di sisi Allah, mirrihil misik, daripada harumnya minyak misik. Nih, minyak misik itu luar biasa wangi. Nah, baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Coba kayak apa? Ya. Bahkan wasaimu junnatun wa idza kana yaumu ahadikum fala yarfas wala yadkhubu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ru'un shaimun. Yang terakhir kita habiskan nanti minggu yang akan datang, ad-darsus samin wal arbaun fil haji, pelajaran yang ke-48 di dalam urusan haji. Setelah menyelesaikan ini, apa sabda Rasulullah? Keberuntungan orang yang berpuasa, wasaimu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Apa perisai? Penghalang, bentengan, ya. Jadi kalau umpamanya nih rakyat lagi demonstrasi, polisi pakai tameng supaya jangan kena lemparan batu, kan pakai tameng itu kan, dipegang itu kan. Nah, itu namanya apa? Tameng. Tembok atau yang mendindingi istilahnya bagi mereka yang berpuasa tadi, itu adalah puasa merupakan perisai yang bisa mendindingi dirinya untuk tidak masuk ke dalam neraka.
yang bisa mendindingi dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, yang mendindingi dirinya tidak terjerumus ke dalam perbuatan ankara murka dan lain sebagainya. Banyaklah maknanya. Wa idza kana yaumu ahadikum falyarqus wala yashabu, dan apabila pada hari salah seorang kamu sedang melakukan berpuasa, tentunya falyarqus wala yashubu, jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan kejelekan, keburukan, jangan, atau berkata-kata kotor atau jorok kalau kita lagi apa? Puasa. Jangan mengumbar nafsu, mencaci maki anak, ngomelin suami, ngomelin istri seenaknya saja. Jangan. Kita harus pandai. Dasar anak nggak tahu diri, lagi puasa, ribut pakaian lebaran melulu, nggak taunya bapaknya nggak punya, sampai macam-macam. Itu jangan. Ya, pasti lebaran kembali kok. Lebaran pasti kembali, walaupun sebelumnya pikiran nggak terbayang bisa beli pakaian, tapi pada waktunya toh nanti kalau beli kok bingung amat kan gitu. Di masyarakat kita puasa nggak dipikirin, pakai lebaran dipikirin, gitu kan? Jangan. Pala yarpusu, jangan istilahnya melakukan atau berkata-kata yang buruk, yang jelek, walayas